Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup pendidikan gizi, tugas dan tanggung jawab seorang pendidik gizi. Apa sih pendidikan gizi? Pendidikan gizi adalah kombinasi strategi untuk memfasilitasi di dalam pemilihan makanan dan zat gizi yang berhubungan dengan perilaku seseorang terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Nah, fokus pendidikan gizi adalah meningkatkan kesehatan dan memberikan solusi kepada masyarakat yang mengalami masalah gizi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan seseorang. Yang pertama ada faktor biologis, kebutuhan energi dan zat gizi yang dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, dan pola aktivitas fisik. Kemudian ada preferensi sosial budaya, serta faktor-faktor keluarga dan psikologi. Nanti kalian bisa lihat lebih rinci lagi dan baca lebih rinci di dalam modul. 3 pendekatan pendidikan gizi. Yang pertama ada diseminasi informasi. Nah, diseminasi informasi ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana sih makanan dan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini perlu kita memikirkan bagaimana caranya kita menyampaikan melalui komunikasi yang efektif, melalui komunikasi yang tepat, agar informasi yang kita sampaikan bisa meningkatkan pengetahuan gizi masyarakat. Yang kedua adalah memfasilitasi perubahan perilaku. Jadi, pendidikan gizi tidak hanya berfokus terhadap peningkatan pengetahuan, tetapi juga berfokus bagaimana sih caranya agar kita bisa mengubah perilaku buruk masyarakat menjadi perilaku yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah fokus terhadap perubahan lingkungan. Faktor lingkungan di sini sangat mempengaruhi pemilihan makanan. Misalnya di dalam lingkungan keluarga. Nah, di dalam lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama di mana kita mengenal suatu makanan. Oleh sebab itu, hubungan antara lingkungan dan perilaku itu sangat erat. Pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan gizi ini efektif atau tidak? Ya. Menurut kalian seperti apa? Nanti di dalam modul juga akan dibahas tentang bagaimana sih pendidikan gizi, kemudian apakah pendidikan gizi itu efektif atau tidak. Nah, di sini ada beberapa studi. Yang pertama adalah studi meta-analisis yang dilakukan oleh Johnson bahwa pendidikan gizi dapat meningkatkan pengetahuan sebesar 33%. Intinya adalah pendidikan gizi ini bisa meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku suatu masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bahwa pendidikan gizi merupakan faktor yang sangat signifikan di dalam meningkatkan pemilihan makanan. Terjadi perubahan perilaku menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Intervensi pendidikan gizi terbukti dapat menurunkan asupan lemak dan meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayuran. Jadi pertanyaannya, apakah menurut kalian pendidikan gizi efektif atau tidak? Oke, kemudian apa sih yang harus kita lakukan sebagai pendidik gizi atau calon ahli gizi? Nah, sebelum kita membahas tugas dan tanggung jawab pendidik gizi, pertama kita akan membahas tentang apa sih tujuan pendidikan gizi. Tadi sempat disinggung bahwa tujuan pendidikan gizi adalah memberikan informasi gizi yang akurat, terpercaya, dan didasarkan atas ilmu gizi mutakhir, sehingga masyarakat merubah perilaku makan untuk hidup yang lebih sehat. Jadi awalnya kita mengubah nih bagaimana sih masyarakat yang lingkungannya misalnya tidak terbiasa mengonsumsi sayur dan buah. Akhirnya kita memberikan edukasi, memberikan pendidikan gizi, sehingga merubah perilaku masyarakat yang awalnya nggak suka buah dan sayuran menjadi menyukai buah dan sayuran. Nah, itulah tujuan pendidikan gizi. Nah, kenapa sih selalu ada masalah perilaku makan? Hal ini disebabkan karena freedom of choice. Jadi setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih makanan apa yang mereka sukai. Si A misalnya menyukai buah-buahan dan sayuran, kemudian si B menyukai makanan gorengan misalnya dan yang mengandung lemak. Nah, di sini merupakan pilihan seseorang. Nah, di sini tugas kita sebagai pendidik gizi agar orang yang awalnya punya pilihan
mengonsumsi makanan yang kurang sehat menjadi mengonsumsi makanan yang sehat. Nah, pendidikan gizi harus memiliki pengetahuan dasar dan tentunya terlatih di bidang ilmu gizi. Nah, di sini ada beberapa tugas atau peran dari ahli gizi. Ini berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Yang pertama adalah pelaku tata laksana asuhan pelayanan gizi klinik. Nah, di sini saya bold yang poin 5. Yang poin 5 ini menjelaskan tentang pendidik, penyuluh, pelatih atau konsultan gizi. Fungsinya merancang penyuluhan, pelatihan dan konsultasi gizi, melakukan penyuluhan, pelatihan dan konsultasi gizi. Ya, jadi tugas kita sebagai pendidik gizi adalah merancang, membuat suatu program pendidikan gizi, kemudian melakukan penyuluhan atau intervensi. Kemudian bagaimana sih perubahan yang terlihat setelah kita memberikan intervensi pendidikan gizi? Di mana sih pendidikan gizi harus berada? Ya, yang pertama komunitas. Tentunya komunitas ini merupakan ladang atau tempat dari ketersediaan keberadaan dari seorang pendidik gizi. Kemudian yang kedua organisasi atau komunitas penyelenggaraan makanan. Nah, kemudian yang ketiga sekolah, tempat kerja dan tempat pelayanan kesehatan. Di sini saya tidak akan membahas lebih dalam karena nantinya kalian akan diarahkan untuk membaca modul. Kemudian, siapa sih audiens kita? Audiens kita adalah yang pertama semua kelompok usia, mulai dari anak sekolah, sebelum sekolah, mulai dari anak sekolah, kemudian remaja, dewasa, kemudian hingga lansia ya. Yang kedua adalah diverse cultural groups, yaitu semua budaya yang ada di Indonesia ya. Kemudian yang ketiga sosial ekonomi. Yang keempat adalah pengambil kebijakan atau pengambil keputusan mengenai kebijakan apa sih yang harus dilakukan agar bisa menurunkan masalah gizi di Indonesia, misalnya stunting atau anemia. Nah, di sini ada ruang lingkup pendidikan gizi ya. Awalnya, ruang lingkup pendidikan gizi membantu masyarakat meningkatkan kesadaran, motivasi, dan memfasilitasi di dalam bertindak dan membantu meningkatkan lingkungan untuk mengkonsumsi mengkonsumsi makanan yang sehat sehingga dia hidup sehat ya. Nah, sekarang diperluas ya. Jadi bukan hanya tentang motivasi, memfasilitasi dalam bertindak, tetapi lebih diperluas lagi ya dalam bentuk konten dan wujud strategi, yaitu meliputi kesehatan personal, keamanan pangan, aktivitas fisik, kemudian penurunan resiko terkena PTM ya. Jadi pendidikan gizi ini sangat-sangat luas ya, bukan hanya berbicara tentang secara personal, tetapi berbicara tentang keamanan pangan dan sebagainya. Nah, pendidikan gizi dan promosi kesehatan, jadi dia memiliki peran dan konteks ya. Pendidikan gizi ini tidak hanya menyangkut personal saja ya, seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Jadi dia ada keterkaitan dengan pertanian, perdagangan, serta dunia industri. Nah, di sini ada tantangan atau challenging dari seorang pendidik gizi. Yang pertama, what people want. Apa sih yang orang inginkan? Kemudian, apa sih yang seorang profesional rekomendasikan untuk kita? Dan bagaimana sistem food system supply-nya di Indonesia ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.